Baik, perkenalkan, nama saya Rino Shalendra dengan NIM 24020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya tugas individu dari kelompok saya, yaitu kelompok untuk PAW. Di sini kami membuat project yang dimana project hotel booking yang bernama Trevio ya. Nah, tugas saya sebagai front end itu membuat owner dan juga admin, sekaligus untuk fitur dashboardnya, manajemen hotel dan segala macam itu saya buat dengan baik. Dan juga ada fitur di mana nanti ketika admin itu mengelola hotel maka akan muncul revenue atau charges-nya. Oke, pertama-tama kita akan review pekerjaan yang saya buat sebagai front end. Nah, di sini saya membuat owner dan harus login dulu dari owner dulu. Nah, ini adalah tampilan owner ya, dashboard owner, di mana ada pendapatan bulan ini sekitar 18 juta, ada bookingan aktif dan juga total properti juga aktif. Nah, ini adalah analitik pendapatan ya, di mana nanti ketika analitik pendapatan dalam 7 hari itu semakin banyak, maka dia dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Minggu itu dia akan muncul untuk charges ya, revenue istilahnya, charges-nya dari owner tersebut. Nah, ini adalah kelola hotel. Nah, di sini adalah salah satu hotel yang saya masukkan dari manajemen hotel. Ada Windicamp, ada Windem Sablanka Jakarta, ada Yogyakarta, ada Denpasar Bandung, ada Surabaya, Jakarta ya. Di sini sudah lengkap semua. Jadi kalau misalnya owner ini akan mengedit detail, menambahkan hotel ya, hotel apa yang kita mau. Nah, ada nama hotel, kota atau kabupaten, alamat lengkap ya. Terus deskripsinya itu kita akan tambah sendiri ya. Habis itu ada nomor telepon, mungkin opsional ya. Nomor telepon, email bisnis, atau memang perlu banget untuk menjual hotel-hotel dan segala macam ya, kita cantumkan nomor telepon maupun email bisnis ini. Nah, ini statusnya ini ada 3 yang dimana inaktif. Ya, inaktif ini kalau misalnya hotelnya memang benar-benar lagi bermasalah atau mengalami pelambatan bisnis, maka akan bisa disembunyikan. Lalu kalau ada maintenance atau ada report dari konsumen yang mungkin hotelnya kurang enak dan segala macam ya, kita bisa maintenance kan. Nah, untuk fiturnya, fasilitasnya itu sudah saya include semuanya ya. Ada wifi gratis, kolam renang, gym, restoran, bar, parkir gratis, AC dan SPL lain sebagainya. Nah, kalau misalnya mau menambahkan foto, kita bisa klik upload untuk file baru. Maka ketika kita sudah menampilkan foto atau edit hotel, maka dia akan muncul ini ya, muncul hotel, manajemen hotel, apa yang hotel saya punya ya. Misalnya ownernya yang punya itu Windem dari Jakarta dan segala macam itu bisa. Nah, kalau kelola kamar juga bisa. Itu tadi kan fitur edit hotel untuk mengganti hotel, atau misalnya kita ada tambahan dari nomor telepon, email bisnis atau restoran dan segala macam, kita bisa. Nah, kalau di kelola kamar ini adalah salah satu fitur yang saya buat, manajemen kamar ya. Jadi misalnya ada kapasitas 2 orang, misalnya kita butuh kapasitas 2 orang, kamarnya ini bisa butuh 2 orang ya, kita edit 2 orang. Kalau misalnya kamar ini bisa 1 orang, ya udah 1 orang gitu. Harga malamnya juga bisa diedit ya, hotelnya. Terus unit stoknya itu kita bisa ngedit ya. Ada fitur lokasi hotel, ada nama kamar ya, tipe kamar kita mau pilih yang mana, single, double, twin, suite, deluxe, family. Misalnya kita pilih family ya. Nah, kita bisa deskripsikan ini kamar. Terus habis itu harga per malamnya itu berapa, kapasitasnya itu berapa. Nah, jumlah unit di sini kita ketikkan di sini 100. Nah, dia akan menambah 300 ya. 300. Nah, ini adalah fasilitas kamar. Nah, foto kamar ini kita tinggal ganti foto, atau foto saat ini bisa bebas lah. Nah, kita akan ngedit yang 300 sama yang family ini ya. Kita tinggal simpan perubahan. Nah, dia bakal nambah 300 unitnya. 300 unit tergantung dari apa yang kita mau. Misalnya kita mau nambahkan 350, ya udah dia bakal 350. Ini adalah salah satu fitur
pabrik CS ya, pabrik CS yang bernama Sweet Lord-nya. Ini salah satunya kamar berhasil diperbarui. Nah, ini ada kamar fitur ini, misalnya kita pilih ini ada Onyx Yogyakarta, ada Melin Park Hotel juga ada. Jadi ini adalah fitur manajemen kamar dari owner. Nah, tambah kamar juga bisa. Misalnya kita mau memilih hotel baru atau kamar baru, ya kita bisa pilih. Misalnya kita pilih kamar baru dari Phoenix dari Yogyakarta bisa. Terus misalnya kita isi dari twin room, deskripsi kamar, deskripsi kamar itu kita bisa buat kamar digunakan untuk keperluan pribadi. Misalnya harga ketersediaan misal 500.000, kapasitasnya 1 orang, jumlahnya kita misalnya butuh 100, AC, wifi, TV, balkon. Nah itu misalnya kita gini, dashboard owner. Nah, sebentar. Simpan kamar. Nah, kamar berhasil ditambahkan. Jadi ini ya, twin room tadi ini dari Phoenix Hotel itu berhasil ditambahkan ada 100 unit ya. Ini twin room. Info kamar ini. Ya. Yang kita buat tadi ya ini. Untuk saat ini kan di foto bisa seperti itu. Itu dari edit kamar, kita hapus saja ya. Hapus. Oke. Setelah itu saya juga membuat tampilan admin. Jadi kita owner dashboard dulu. Oke, terus kita keluar. Kita admin, review, admin 1 2 3 4 5. Sebentar. Admin review admin 1 2 3. Nah, ini adalah salah satu fitur yang saya buat ya, admin review, di mana ada admin dashboard, ada total hotels ya, ada total user, ada total revenue, need action, atau istilahnya kayak notifikasi apakah ada orang yang mau booking hotel, misalnya ada payment, ada refund dan segala macam. Nah, ini adalah salah satu fitur untuk booking terbaru ya. Jadi admin ini gunanya untuk mengelola apakah orang itu berhasil mendapatkan pesanan itu ya dari admin itu. Misalnya customer membutuhkan hotel ini. Nah, untuk pembayarannya admin yang mengelola gitu. Ini adalah revenue tren terakhir ya. Ini adalah chart JS yang saya buat ya. Jadi fitur saya itu pembagian tugas sudah dijelaskan. Ini adalah fitur yang saya buat dari admin dashboard ya. Ada hotel. Nah, di sini ada salah satu hotel ya. Misalnya owner membuat hotel terbaru. Ya, hotel terbaru tadi dari owner. Nah, si admin ini bagiannya akan mengaccept dari hotel yang di ACC, apakah hotel itu benar-benar ada atau tidak. Nah, maka admin itu akan meng-ACC itu. Kalau misalnya benar-benar dari owner yang membuat, ya udah kita accept. Kalau misalnya ada salah satu fitur hotel yang kurang lengkap atau ada penipuan, kita bisa hapus ya. Ini hapus. Nah, ada fitur filter juga. Nah itu seperti itu, verifikasi nggak ada, jadi terverifikasi semuanya ya. Ini adalah salah satu admin yang saya buat, manajemen dari daftar hotel. Lalu kita balik di dashboard, admin dashboard itu ada payments ya. Nah, payments di sini ada salah satu customer yang mau memesan Merlin Park Hotel dengan bookingan segini, harganya segini, bank transfer, upload. Nah, di sini
kita bisa meriksa. Nah, kalau misalnya ada salah satu bukti transfer yang memang benar-benar tidak valid, ya kita bisa tolak. Kita kayak kasih indikasi penipuan, rekening tujuan salah gitu. Kita bisa tolak. Kalau misalnya konfirmasi valid, ya udah bakal valid gitu loh. Karena ini belum di accept ya. Makanya kita harus benar-benar dari admin ya, pihak ketiga itu harus seperti itu. Nah, setelah itu kita ke fitur user ya. Nah, di fitur user ini salah satu fitur yang dimana ada user atau ada registrasi dari fitur login. Jadi kalau misalnya ada salah satu customer yang pengen membuat user atau membuat untuk masuk ke aplikasi ini harus login dulu, harus registrasi dulu. Nah, misalnya ada di sini ada Joni, Surya, Hendrik, Sadat, ada saya sendiri, ada Sek, ada Fajar, ada dipakai customer test, owner hotel dan juga admin. Nah, ini ada salah satu hal yang bikin saya suka ya, karena ada fitur user, menampilkan user siapa aja yang tahu gitu di situ. Aktif, misalnya ada yang non aktif. Nah, itu salah satunya owner, filter. Nah, itu. Jadi salah satunya fitur yang saya suka itu ya di situnya. Di situ. Nah, setelah itu ada juga fitur refunds. Nah, ketika ada pengembalian atau cancel dari hotel yang kita mau pesen, terus tiba-tiba ada pembatalan ya, maka admin akan merecek ya, akan menyetujui apakah ini perlu di refund atau tidak. Nanti ketika sudah di refund persetujuan dari admin, maka nanti akan kasih uangnya gitu. Jadi itu yang bisa saya buat untuk front end. Jadi kurang lebihnya mohon maaf, tapi saya akan menampilkan codingan yang saya buatnya. Jadi di sini dari Traffic Project itu ada fitur admin ya. Nah, fitur admin itu dapat diakses di app, terus kita klik views, lalu ada admin, hotel, payments, refund ya, dan user. Dan juga ada fitur owner, booking, hotel, lalu reports dan juga rooms maupun dashboard. Oke, di sini saya akan jelaskan ya. Di hotel indeks PHP itu di sini ada sebagai dashboardnya. Itu ada hotel, ada payments. Nah, dia itu kodenya include dengan header maupun footer. Jadi header sama footer itu dipisah dari bagiannya tersendiri ya. Nah, di sini kita menggunakan fungsi PHP atau bisa disebut ya fungsi untuk menampilkan hotels, fitur hotel, starter hotel, kelola hotel, verifikasi dan pantau situs properti ya. Jadi kalau misalnya ada status yang memang benar-benar perlu diverifikasi ya, diverifikasi option gitu, kayak semua status dropdown gitu, kayak dropdown ada semua status perlu verifikasi atau terverifikasi dan segala macam ya. Dan terus di sini juga untuk mencari hotel, terus ada filter dan segala macam. Dan di sini juga ada hotel atau properti, pemilik, lokasi, status maupun aksi ya. Di sini banyak banget kode yang saya buat. Ada hotel, namun dan juga ada kamar ya. Di sini sudah lengkap hotel dari admin itu sudah saya buat menggunakan juga GCRV token supaya tidak bisa diakses oleh banyak hal. Kalau misalnya ada aktivitas yang curiga atau yang memang ilegal, maka dia akan terverifikasi oleh GCRV token tersebut. Nah, ini juga ada tombol confirm ya, kalau misalnya menghapus hotel maka dia tidak bisa mengembalikan lagi secara ulang atau bersifat permanen ya. Udah, terus habis itu kita juga ada fitur menampilkan dari pihak hotelnya tersebut. Nah, sekarang di payments. Nah, di payments itu kita pembayarannya sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini cuma
Saya menjelaskan kode di mana ada verifikasi pembayaran, lalu kalau konfirmasi pembayaran, terus dan juga ada dashboard ya, dashboard dari payments. Habis itu ada payments-nya tadi sudah saya jelaskan. Terus habis itu ketika customer itu membeli sebuah membooking sebuah hotel ya, maka dia ada statusnya. Misalnya kalau belum belum dibayar, maka dia akan pending. Kalau sudah dibayar, maka dia akan otomatis ya terverifikasi, ya ini diterima, ditolak lah istilahnya. Jadi admin ini di sini gunanya bisa menolak, bisa menerima atau menunggu verifikasi. Jadi itu kekuatan dari admin ya. Ya, kalau ada booking ID, customer, jumlah transfer, metode, status, tanggal aksi. Di sini banyak banget sekali kode yang saya buat ya. Dan juga belum ada data pembayaran. Nah, gunanya di sini itu untuk tampilan awal dari dashboard ya, dari payments. Nah, di sini untuk verifikasinya, kalau misalnya memang benar-benar dia meyakinkan untuk membooking sebuah hotel, maka dia akan terverifikasi dengan baik ya, akan masuk ke payments ya. Nah, ini juga ada status di mana informasi transaksi, booking ID ya. Itu juga banyak sekali bukti transfer. Lalu kalau misalnya belum ada bukti upload, juga belum ada bukti upload di sini sebagai validasi. Lalu di sini informasi transaksi, udah total tagihan, coba ditransfer, sampai uploadnya itu berapa, customer itu sebagai apa, itu dari customer, terus aksi admin, hotel dan segala macam itu sudah diverifikasi dengan menggunakan payments atau sudah saya buat dengan transaksi selesai. Jadi fitur ini sangat lengkap ya. Jadi ketika membayar itu ada verifikasi dulu apakah dia benar-benar menerima pembayaran tersebut atau tidak, apakah customer itu benar-benar membayar atau palsu. Nah, maka admin akan mengecek dengan verifikasi tersebut. Nah, di fitur refund juga ada. Ini adalah sebagai tampilan dashboard awal. Ada refunds ya, ada manajemen refund, kelola permintaan pengembalian dana, dan kode yang saya jelaskan ini hampir sesuai dengan payments ya. Tapi bedanya refunds ini untuk mengembalikan pesanan yang ada, atau ya refund ini mengembalikan pesanan. Kalau memang benar-benar tidak, ya udah bakal ada status menunggu, disetujui, selesai, atau ditolak ya. Ini juga ada booking hotel, customer, nominal, status, tanggal request, aksi, dan segala macam. Kalau memang benar-benar tidak ada bukti refund di sini, ya sudah tidak ada. Kalau misalnya ada bukti refund, dia otomatis akan muncul ya dari file-file yang lain. Di sini juga diproses apakah dia benar-benar mengembalikan atau tidak. Kalau memang benar-benar tidak mengembalikan, ya otomatis dia akan violet ya. Ada nominal refund, alasan, bank tujuan, tanggal request ya, detail permintaan, dan segala macam. Proses refund itu bakal diproses di admin ini ya. Jadi admin itu benar-benar pihak yang sangat super, dimana dia mengelola bagian keuangan ya, informasi booking kode ya, hotel, tipe kamar, customer, dan lain-lain ya. Di sini kalau misalnya memang benar-benar admin mensetujui untuk refund, ya sudah kita refund. Kalau tidak mensetujui, ya sudah, maka admin akan membatalkan refund tersebut karena dinilai tidak valid ya. Upload bukti permintaan telah disetujui, silakan transfer ke dana rekening ini, dan segala macam. Itu bagian pemprosesannya yang akan dilakukan oleh admin. Waktu selesai disediakan oleh admin ID-nya berapa, dan segala macam. Kalau misalnya ditolak, kenapa alasannya gitu. Refund ditolak alasannya, kalau diterima itu ada apanya, ditolak itu ada apanya. Dan di sini juga ada user ya. User ini menampilkan tampilan siapa saja yang masuk di Traffic Project ini ya.
ada dashboard hotel, payment usernya itu apa aja, manajemen pengguna, kelola data customer, owner hotel dan administrator. Jadi di sini teman-teman bisa melihat ada total usernya berapa, sudah saya jelaskan atau lihatkan tadi, ownersnya, customernya, aktifnya itu udah berapa. Nah, di sini kita bisa menyelek kalau misalnya kita menambahkan customer atau mencari customer tersendiri, maka dia akan muncul customer. Kalau misalnya ketemu owner ya akan ketemu owner, kalau misalnya ketemu admin ya admin. Kalau semua roles ya pasti customer, owner, admin itu semuanya pasti ada, dan statusnya juga aktif maupun aktif itu juga dilihat gitu loh, seperti itu. Jadi itu adalah kode yang bisa saya jelaskan di sini ya. Nah, di sini juga dashboard dari admin yang menampilkan tampilan awal tadi ya, menampilkan tampilan awal yang dimana ada dashboard hotel payments ya, itu untuk yang ada di sini di sebelah kiri itu ada user. Nah, ketika di login di admin maka dia akan menampilkan admin dashboard, selamat datang kembali, berikut adalah ringkasan sistem review dan segala macam. Itu adalah salah satu dashboard admin, total hotel juga, total user ya, total revenue itu chart.js nya. Di sini sudah lengkap semua, net action atau notifikasi ya, di situ revenue trend 7 hari terakhir ya, sebagai chart.js atau 7 terakhir itu ada berapa kita pencapaiannya, booking terbaru di situ, belum ada aktivitas booking juga ada di situ. Oke, kita lanjut ke owners. Di sini ada owners booking ya. Owners booking di sini fiturnya itu lengkap. Saya sudah jelaskan tadi, ada proses kedatangan tamu dan penugasan kamar ya. Ada nomor pesanan, booking ID ya. Ringkasan data tamu, nama tamu, kontak, tipe kamar, durasi. Jadi kita mengisi untuk bisa check in dari booking yang tersebut. Misalnya kita pilih kamar 11, 102, 103 ya, hanya menampilkan kamar yang tersedia, status pembayarannya itu apa, sudah lunas, deposit sebagian, belum bayar. Nah, itu bisa fitur dari booking situ. Hotel belum dibayar, itu dari fitur tersebut. Nah, oke, itu catatan tambahan dan segala macam. Konfirmasi check-in atau batlakan juga ada, misalnya validasi identitas. Kalau misalnya harus owner itu harus bisa membooking, otomatis ya harus ada validasi identitas ya, minta KTP, paspor tamu dan cocokkan data dengan booking. Lalu deposit kunci, pastikan tamu membayar deposit kunci jika diperlukan, penyerahan kunci, berikan kunci fisik atau akses kamar, itu baru saja check in, lihat semua. Misalnya kita check in Budi Santoso room 1 lunas, check in 14 gini-gini atau ini, itu sudah lengkap ya. Indeks PHP-nya juga, manajemen pemesanan, kelola pemesanan dari tamu ya, misalnya kita pilih hotel area sentra Surabaya, itu ada statusnya, misal confirm, pending atau cancel, itu tanggal mulai, tanggal akhir, kalau pemesanan, confirm, pending, cancel juga ada. Kalau pesanan, nama tamu, hotel, check in, check out, status, aksi, belum ada pesanan. Nah, di sini fitur hotel ya, codingan fitur hotel, di mana ada salah satu fitur untuk membuat hotel. Nah, fitur membuat hotel itu saya sudah jelaskan tadi, tapi di sini adalah salah satu bentuk kodenya untuk bisa mengisi formulir, untuk bisa mengisi hotel, nama hotel, kabupaten apa, seperti itu, alamat lengkapnya apa, deskripsi apa, kontak resminya, nomor telepon, email bisnis, fasilitas dan segala macam. Foto utama kita bisa tambahkan di situ, maksimal 5 MB ya di situ, untuk bisa mengupload atau mendrag dari foto tersebut. Terus habis itu bisa diedit juga hotelsnya, misalnya kita kekurangan apa gitu bisa diedit, perbarui informasi. Ini adalah salah satu fitur yang bisa ngedit ya. Jadi kalau misalnya salah ya sudah bisa diedit gitu, apa yang kita mau sesuai dengan permintaan dari owner maupun admin. Jadi indeks PHP itu manajemen hotel, kelola data properti ya, dan status operasional itu belum ada proper tuh mulai dengan pendaftar hotel pertama gitu, atau bisa menambahkan hotel baru dari tampilan awalnya lah istilahnya. Ini ada aktif, inaktif di sini.
habis itu detail kelola kamar dan segala macam. Nah di sini report untuk mengidentifikasi apakah dari owner ini adakah reports ya, adakah report misalnya bulan ini, bulan lalu, 3 bulan terakhir tahun ini, terus habis itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, total pendapatannya itu berapa, 45 juta misalnya, 128 baru kalau pesanan gitu dan segala macam, tingkat okupansi 68% rata-rata ya, grafik pendapatan dan pesanan, performa di kamar atau performa hotel. Nah di sini adalah salah satu report kalau misalnya memang benar-benar dari fiturnya itu kurang lengkap atau kurang bagus, maka dia akan report lah istilahnya, pencapaiannya itu berapa untuk memesan hotel ini gitu loh ya, semua data, tanggal booking ID hotel, pendapatan, status, itu belum ada data transaksi pada periode ini dari menggunakan cap CS juga gitu. Dari hasil report itu yang belum keluar analiti pendapatan itu yang sudah saya jelaskan. Nah di sini ada rooms ya, ada tambah kamar baru, isi detail di bawah untuk menambahkan tipe kamar baru. Kita pilih hotel juga ada. Nah kalau misalnya kita belum mendaftarkan hotel ya udah kita nggak bisa kita bisa membuat room ya. Jadi membuat room ini harus ada hotelnya dulu ya. Kalau misalnya sudah ada hotelnya, kita bisa membuat kamarnya ya, tipe kamarnya apa, single room, double room, twin room, suite, deluxe, family room dan segala macam itu sudah dijelaskan, saya jelaskan tadi di tampilannya, harga kesediaan, harga per malam ya, kapasitas orang, jumlah unit. Nah itu tadi saya jelaskan, ada fasilitas AC, wifi, TV, bedroom, kamar mandi, terus shower dan segala macam itu sudah ada. Nah, ini juga ada gambarnya, format dari JPG, PNG, maksimal 5 MB. Nah, selain itu ada fitur edit. Jadi kalau misalnya ada kesalahan apa yang kita masukkan, jadi bisa diedit gitu. Dari edit hotelnya tadi atau kamarnya tadi, misalnya single, double, twin, suite room itu kita nggak mau milih double, kita bisa pilih deluxe atau diedit gitu. Jadi harga kesediaan, harga per malam, kapasitas orang, jumlah unit, tambah stok itu bisa diedit, masukkan jumlah penambahan, klik tombol, total kamar fisik ya, fasilitas kamar itu sudah saya jelaskan tadi. Untuk demo presentasinya, foto kamar juga, foto saat ini, ganti foto itu juga bisa diedit. Lalu indeks PHP di sini bagian tampilan utamanya manajemen kamar ya, untuk mengelola tipe kamar, harga dan kesediaan saya sudah jelaskan. Di sini juga fitur hotel. Jadi kalau misalnya apa yang kita sudah masukkan untuk kamar hotel, maka dia akan masuk ke room sini ya. Belum ada data kamar, mulai tambah kima kamar, kalau misalnya belum ada kamar baru bisa menambahkan kamar baru di sini dan segala macam. Ini sudah lengkap ya. Sudah saya jelaskan. Nah di sini adalah fitur dashboard ya, tampilan utama. Kalau misalnya kita sudah login owner, dia akan masuk ke sini, dashboard owner, ringkasan formula bisnis dan manajemen properti ya. Ada pendapatan bulan ini dalam bentuk cap CS ada gitu. Lalu ada total properti, analitik pendapatan dalam 7 hari, revenue. Terus habis itu footernya itu juga masuk. Ini adalah salah satu chart CS ya, yang bisa digunakan untuk melihat dari owner tadi, owner analiti pendapatan tadi. Nah itu adalah salah satu owner maupun admin yang saya buat. Nah di sini juga saya membuat CS ya, APPJS ini untuk fungsi APPJS bisa berjalan dengan baik ya, karena adanya JS supaya stabil gitu loh. Terus habis itu Chatmin JS ini di download ya. Terus cat CS juga ada gunanya untuk menampilkan chart yang akan muncul ya, chart CS itu yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, juga ada Google Out dan juga Swidler. Ini gunanya memvalidasi apakah kita sudah login, maka dia akan centang kamar berhasil, akan centang hotel berhasil, dia akan centang seperti itu. Nah di sini saya akan melihatkan kits yang saya buat ya. Nah ini adalah salah satu kit yang saya buat. Ini adalah salah satu kit yang saya buat ya. Jadi kontribusi saya itu banyak sekali
di sini tidak bisa saya lihatkan, tapi saya akan jelaskan, berikan di insight-nya. Di contribute sebentar. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah salah satu ya kontribut yang saya buat. Nah, di sini sebenarnya ada nah ini adalah total commit 15 commit ya. Yang saya buat Reno Surendra. Oh, maaf. Repository. Ini review project. Nah, ini adalah salah satu yang saya buat ya, untuk melihat insight itu kontribut. Ada di development sebentar. Ada di sini. Nah, ini adalah total kontribut yang saya buat ya. Ini adalah salah satu kode yang saya buat ya. Ada komitnya, dua komit, kodenya segini, banyak sekali ya. Jadi ini sudah lihat total kontribusinya. Ini saya nomor 2, Hendrik, Pacar, segala macam. Nah, ini untuk kit branch yang saya buat sudah ditutup semua, tapi di sini saya akan menampilkan ini fitur refund Reno, lalu sini perbaikan fitur Reno, perbaikan homepage Reno dan segala macam, Reno admin Reno, ada Reno perbaikan. Nah, itu salah satunya. Di sini juga ada kids brand Reno admin, Reno booking lagi, Reno home, Reno hotel, Reno models, Reno public, Reno refund, Reno fix report, hotel booking. Di sini juga ada sekali ya. Jadi lengkap. Apa yang saya buat itu tidak hanya saya terapkan di dalam project ini, tapi saya juga membuat di dalam GitHub-nya. Backend-nya juga saya ikutan, front-end juga saya ikutan, database-nya juga saya ikutan. Jadi saya membantu teman saya supaya bisa lengkap untuk membantu tugas ini.